السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله ما كان من عبد فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ya mahsubu, Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak Ketua Yayasan yang kami muliakan, seluruh pengurus masjid, para imam, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib di dalam fatwanya atau dalam makalahnya dia mengatakan, irtahalat ad-dunya mudbirah wa irtahalat al-akhirah muqabilah wa likulli wahidin minhuma banun fakullu min abna'i al-akhirah wa la takunu min abna'i ad-dunya fa inna al-yawma amalan wa la hisab wa ghadan hisabun wa la amal. Dunia ini berjalan akan meninggalkan kita, dan akhirat juga berjalan akan menjemput kita di hadapan kita. Dan keduanya, baik dunia maupun akhirat, masing-masing mempunyai anak. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat. Wala takun min abna'id dunya, jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma, maka sesungguhnya hari-hari ini kita berbuat wala hisab, tidak ada hisab. Wa ghadan, dan besok di akhirat tidak ada amal, adanya adalah hisab. Jemaah sekalian rahimakumullah, nasihatnya fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat, jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Karena anak-anak akhirat mereka akan menjadi jaya dan hebat di akhirat, sementara anak-anak dunia sementara pula dia akan mati. Apa yang kita kumpulkan, apa yang telah kita dapat, semua akan kita tinggalkan. Pagi ini insya Allah kita menjadi anak-anak akhirat. Yang kita lakukan di tempat ini, dengan qoblah subuhnya, dengan jamaah subuhnya, kalau dihitung khairun min dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Insya Allah subuh kita di sini akan menjadi dampak kemenangan kita nanti, hidup setelah kita mati. Dan orang-orang yang meninggalkan subuh, orang-orang yang tidak pernah ke masjid atau tidak pernah salat, maka mereka adalah anak-anak dunia. Boleh jadi mereka jaya, boleh jadi mereka hidup dengan kemewahan, akan tetapi sebatas itu juga. Di akhirat dia tidak punya apa-apa, dan dunia akan ditinggalkan
tanpa kesan, dan tanpa dia mempunyai modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian rahimakumullah, Imam Ali juga mengatakan hari itu ada 3. Hari kemarin yang sudah tidak lagi kita bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa diapa-apai. Yang kedua adalah hari ini kita mau berbuat apa. Yang ketiga adalah hari esok yang bukan milik kita. Karena banyak orang yang sedang sujud di dalam subuhnya, siangnya dia sudah dipanggil oleh Allah. Luar biasa kalau itu. Ada juga orang di tengah pesta, dia mati. Hari besok bukan hari milik kita. Hari yang kemarin, ada kalanya amal kita diterima, ada kalanya ditolak. Hari besok kita tidak bisa menentukan apa-apa. Yang kita punya adalah hari ini kita mau bikin apa. Jemaah sekalian rahimakumullah, di awal tahun baru orang sering membuat rancangan-rancangan hidup atau bikin istilahnya resolusi. Pengen ini, pengen itu, luar biasa. Tapi setiap kita punya keinginan dan kita punya program, maka kita akan dihadang dengan takdir Allah. Sekuat apapun kita tidak bisa menabrak takdir Allah. Apa itu takdir Allah? Ketentuan kepastian Allah. Di sana ada 2, yakni takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik itu apa? Takdir baik itu adalah iman dan amal saleh. Takdir buruk itu apa? Kekufuran dan kemaksiatan menjauh dari Allah. Seandainya kita mau menjemput takdir atau kita akan menentukan hari esok, jemputlah takdir. Tentukan hari esok itu yang berorientasi kepada ridha Allah, kepada amal saleh yang mengantarkan kita mendapatkan ridha Allah. Dunia ini, apapun yang namanya dunia, hebat apapun anak kita, sebanyak apapun harta kita, prestasi apapun dalam kehidupan kita, Allah mengatakan dunia ini ada kalanya pertama adalah hiasan, ya memang hiasan. Yang kedua adalah fitnah, cobaan. Yang ketiga, Allah katakan musuh. Anak, suami, istri, ada kalanya hiasan, ada kalanya fitnah, ada kalanya musuh. Ada tambah satu lagi, ada kalanya adalah keluarga yang qurrat ayun, yang tadi ayatnya dibaca oleh imam kita. Yang pertama, dunia ini hiasan. Ya, memang Allah jadikan dunia ini penuh dengan hiasan, indahan luar biasa. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau yang namanya hiasan itu, kalau terlalu banyak nggak bagus, terlalu sedikit juga nggak bagus. Dan hiasan itu harus ditempatkan pada tempatnya yang pas. Ya. Ibu punya emas sebanyak, kalungnya saja 2 kilo, kira-kira gimana Bu? Gelangnya 2 kilo, kanan sekilo, kiri sekilo. Kira-kira bagus apa enggak Bu? Enggak bagus. Ya. Bapak punya jam tangan yang mahal, kanan dikasih 2, kiri dikasih 2. Ya, bagus apa enggak jadinya? Mari kita pikirkan bahwa dunia ini adalah hiasan. Hiasan itu yang mempercantik kita dan orang memandang kita itu menjadi lebih terhormat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia ini adalah fitnah, cobaan. Istri adalah cobaan suami, suami adalah cobaan istri, anak adalah cobaan bagi kedua orang tua, harta yang kita kumpulkan pun
cobaan bagi kita. Atau bahasa lainnya tadi apa? Fitnah. Cobaan itu boleh jadi paket istimewa yang Allah kirimkan untuk kita. Ketika kita bisa mengatasi cobaan itu, boleh jadi cobaan yang Allah kirimkan kepada kita dengan salat-salat sunnah kita bagus cobaan itu. Seorang yang dikasih sakit, Pak. Bagaimana Bu, Pak, kalau kita sakit? Aduh, zikir terus, subhanallah, astagfirullah. Kan gitu Pak ya. Dalam hatinya bilang apa? Ya Allah, sembuhkan kami ya Allah. Allah terus yang dipanggil. Bahkan hati kita juga mengatakan, kalau saya sehat, saya akan memperbaiki salat saya. Kalau saya sehat, saya akan mau ngaji subuh, macam-macam. Begitu juga harta. Ketika kita nggak punya harta, mendekatnya diri kepada Allah luar biasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti kalau saya sehat, saya mau berbagi kepada fuqara masakin, anak yatim. Gitu. Nah, ketika kita diuji oleh Allah, lalu kita bisa mengembalikan persoalannya kepada Allah, maka menjadi pahala yang terus menerus. Ketika kita sakit, pagi sakit tidak bisa ke masjid, yang biasa kita jamaah salat subuh, nilainya sama. Allah menggajar yang sama, walaupun kita tidak tahajud, yang biasa tahajud, walaupun kita ke masjid tidak ke masjid gara-gara sakit, Allah kasih pahala yang sama, Pak. Sementara kalau kalau kita salat tahajud, kita salat subuh, Allah tidak mengurangi pahalanya. Ketika sakit Allah nggak mengurangi pahala. Bahkan dengan zikirnya kita, dengan ingatnya kepada Allah, maka boleh jadi lebih baik daripada ketika kita salat subuh, akan tapi tidak ada zikir setelah dan sebelumnya. Kalau kita sakit, zikir terus kepada Allah. Jadi fitnah itu tergantung kita mengatasinya, Pak. Istri fitnah karena dia rewel, Pak. Misalnya istrinya cerewet, tapi kan di sini nggak ada, Pak ya. Cerewet terus, suami itu dicerewetin, tapi suaminya sabar, ikhlas. Boleh jadi menjadi jalan menjadi kekasih Allah, dan itu ada contohnya. Pernah viral itu di Yaman, ada seorang suami yang dicerewetin istrinya luar biasa, siang malam pagi petang suaminya cerewet. Dia sabar, tetap taat kepada Allah, dan istrinya tetap disayang, Pak. Iya. Tiba-tiba karena dia nggak kuat, dia menyingkir. Saya mau pergi ke hutan sebentar. Taunya di hutan ketemu, ini cerita ini viral, Pak. Ketemu seorang atau berapa kelompok, berapa orang satu kelompok itu, orang yang jaduk, tahu udah jaduk, Pak. Orang yang kuat, Pak. Orang-orang yang kuat. Ya. Tiba-tiba orang yang kuat itu doanya didengar dari jauh. Ya Tuhan, belah saya makanan-makanan yang enak berkat wali Galaban. Namanya Galaban. Kemudian datang makanan-makanan, Pak. Satu kelompok itu selalu kalau berdoa dia mohon kepada Allah, dekat kepada Allah, lalu dia mengatakan, ya Allah, belah saya rezeki atas berkah wali Galaban. Datang beneran makanan itu, Pak. Nah begitu diintip lagi sama dia, kok doanya seperti itu, padahal Galaban itu nama dia. Akhirnya dia mencoba menyingkir, dan dia mengatakan, ya Allah, kalau memang yang disebut oleh orang itu adalah wali Galaban itu saya, datangkanlah karomahmu, kemuliaanmu, datangkanlah makanan-makanan seperti yang mereka minta. Datang pula, Pak. Akhirnya dia pulang, Pak. Kemudian dia tidak lagi menanggapi, tidak lagi kesal.
yang perlu sabar yang banyak kepada istrinya yang cerewet itu, karena dengan cerewetnya istri menjadi seorang wali Allah. Kira-kira kalau kita punya istri cerewet tapi bapak dijadikan wali Allah, mau apa enggak? Ini cerita di majalah berapa ya agak lama maksudnya. Seperti itu, ada kisah seperti itu. Begitu juga bila punya suami yang rewel. Ada banyak suami yang rewel, Bu. Ketika suami itu dilayani tidak kebenaran, Pak. Enggak benar itu, enggak benar ini, enggak benar itu, enggak benar ini. Tapi istrinya itu ridha dengan perbuatan suami itu. Insya Allah istri itu juga akan diridhai oleh Allah. Bahkan seandainya istrinya meninggal dan suami menyesal, lalu dia mengatakan, Tuhan, selama ini aku dilayani sama istri terus menurut saya sakiti. Istri nggak berbuat apa-apa, dia ridha kepada kami ya Allah, dengan aku ya Allah. Kalau ada istri yang direwelin suami seperti itu, dia meninggal suaminya ridha, maka Allah mengatakan, wahai ibu, silahkan kamu masuk pintu surga dari depan pintu yang ingin kau masuki. Allahu Akbar. Iya. Jadi di dalam Islam suami istri bisa menjadi fitnah, anak bisa menjadi fitnah, harta bisa menjadi fitnah. Akan tapi kalau kita bisa mengatasinya, maka menjadi jalan kebaikan, kunci mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, posisi harta dan keluarga itu menjadi aduwwul lakum, musuh bagi Anda. Musuh itu juga bisa menjadi jalan kebaikan bagi kita. Kalau kita gugur fi sabilillah, meninggal gara-gara disakiti sama suami, meninggal gara-gara disakiti sama istri, sama anak, dia terus siqah berjuang karena Allah, maka dia di dalam keridhaan Allah. Ayo kita baca ayatnya masing-masing. Yang musuh tadi ayatnya berbunyi begini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasangan hidupmu, suami atau istrimu, dan juga anak-anakmu, aduwwun lakum, musuh bagi Anda. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian. Hati-hati, Pak. Hati-hati dalam hal apa? Hati-hati kalau anak, suami atau istri menjadi penghalang di dalam beribadah kepada Allah. Musuh bukan musuh perang, Pak, Bu. Tapi dikatakan musuh kalau dia menjadi penghalang di dalam zikir kepada Allah, menjadi penghalang di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan fahdharuhum. Fahdharuhum itu hati-hati. Jangan bukan perangi dia, sadarkan dia atau beri pelajaran dia. Tidak, Pak. Hati-hati saja. Kemudian Allah mengatakan wa in ta'fu wa tasfahu, jika kau memaafkan dan berbuat baik kepada musuhmu itu, kepada suami, istri maupun anak itu, jika kau berbuat baik dan memaafkan dan juga mengampuni kesalahannya, fa innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seandainya kita punya masalah dengan anak, lalu kita sabar, kita mintakan ampun dia dengan Allah,
kita maafkan kesalahan anak atau suami atau istri tadi, maka Allah mengatakan, aku maha pengampun dan aku maha penyayang. Gimana Pak? Kita perlu kesel, dengki, jengkel apa enggak? Kalau Allah saja mengatakan begitu Pak, nggak perlu Pak. Justru menjadi sarana kita untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita kalahkan dengan nafsu kita. Kita kan maunya kalau istri marah atau suami marah, aku juga bisa marah, kan gitu kan? Kalau anak bikin jengkelin ya harus aku sadarkan. Mohonkan saja kepada Allah setelah kita berikan nasihat atau kita berpesan, ya Allah, jadikanlah suami dan anakku, istri dan anakku sebagai qurrata a'yun, dzurriyyatan thayyibah. Doakan saja setelah kita berikan nasihat, karena itu menjadi bagian amal saleh kita, insya Allah. Karena itu, bagaimana kita menghadapi harta dan keluarga itu, Pak? Kalau kita mau punya rancangan ke depan, tahun 2025, yuk kita bikin rancangan yang bagus. Anak bisa menjadi sarana untuk kita makin dekat dengan Allah, mendapatkan ridha Allah. Begitu juga pasangan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita kembali kepada ayat yang pertama tadi. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihati khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak menjadi hiasan bagi kalian, tapi wal baqiyatus salihat. Apa itu baqiyatus salihat? Jadi dikatakan khairun 'inda rabbik, itu lebih baik di sisi Tuhan, wa khairun amala, dan juga sebaik-baik pekerjaan kalian atau keinginan kalian. Apa baqiyatus salihat? Ketika ayat ini turun, Nabi ditanya, ya Rasulullah, baqiyatus salihat itu apa? Nabi menjawabnya, bagian salat itu diantaranya adalah bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bersama Pak Bu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rasul mengatakan bagi salat itu subhanallah alhamdulillah wa la illallah wallahu akbar, sampai situ. Yang tentunya berikutnya juga bagian salihah. Ketika sekali kita baca subhanallah walhamdulillah tadi, maka itu akan berdering sampai hari kiamat, akan hidup suara itu sampai hari kiamat. Suara itu tidak akan hilang, Pak. Menghadap Allah terus berdering bersuara seperti itu. Suaranya siapa? Oh, suaranya ibu ini. Oh, suaranya bapak ini. Terus sampai hari kiamat. Dan di surga akan muncul sebuah pohon yang besar yang terus beranak pinak pohon itu. Dan pohon itu besarnya, ya, kalau dikelilingi kita nggak bisa mengelilingi kecuali memerlukan kuda yang kuat dalam perjalanan 70 tahun. Pohon siapa itu? Pohon baqiyatus salihat, miliknya ibu atau miliknya bapak? Sekali baca itu, Pak, maka di dalam hadis dikatakan sesungguhnya nanti di hari kiamat ada orang yang kecewa karena 1 detik lewat, 2 detik lewat, 3 detik lewat, dia akan kecewa karena dia meninggalkan waktunya
tidak dipakai untuk zikir kepada Allah, dia akan kecewa di hari kiamat dan menunggunya berlama-lama di padang mahsyar karena meninggalkan waktunya sedetik, 2 detik, 3 detik tidak dipakai zikir kepada Allah. Loh, selama ini satu hari zikirnya kita kepada Allah dalam 20 jam, berapa kali kita zikir, Pak? Ba'da salat aja kita batasi zikirnya kok. Astagfirullah 3 kali, alhamdulillah 33, udah selesai. Merasa sudah cukup. 24 jam hanya dimanfaatkan untuk zikir, paling banter setengah jam dalam satu hari. Ya Pak, setengah jam. Tidurnya dalam satu hari berapa? Dalam satu hari berapa jam, Pak? Dokter kalau kita waktu saya masih tidurnya 8 jam. Kalau dikasih umur 60 tahun, kalau tidurnya itu 8 jam, berarti satu hari adalah sepertiga hari kita pakai untuk tidur. 60 tahun berarti 20 tahun, Pak, kita tidur. Bu, tidurnya berapa, Bu? Umur 60 tahun tidurnya 20 tahun. Ngapain kalau kita itu tidur? Nggak dapat apa-apa. Ya dapat kesehatan, iya. Terus masaknya ibu kerja kita berapa lama itu? Sekian jam. Main-main kita yang nggak ada nilai pahalanya sekian jam. Kemudian maksiat kita, ghaflah kita, ya Allah, kecewa kita. Maka resolusi kita ke depan itu, aku akan menggunakan waktuku untuk berzikir kepada Allah. Terus nanti saya connect kepada Allah. Terus nanti saya melafalkan kalimat-kalimat thayyibah. Tadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Komplit sekali itu. Wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mohon maaf, ada satu wasiat pesan Nabi Ibrahim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra. Kalimatnya yang sudah kita baca tadi, ya Rasulullah, aku pesan pada umatmu bahwa surga itu kosong, surga itu kosong, luas sekali, dan hendaklah umatmu menanam dengan tanaman yang kokoh. Apa tanaman itu yang harus ditanam oleh umatku? Bacalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula. Berarti tadi benar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah itu khairun minad dunya, askalun minad dunya wa ma fiha. Beratnya timbangan la ilaha illallah itu lebih berat daripada dunia dan seisinya. La ilaha illallah dipasang di satu tempat, kemudian dunia dan isinya di hafatan ukhra, di tempat yang sebelahnya. Bila ditimbang maka masih berat. La ilaha illallah. Lu kita nggak punya. Kita suka nimbang emas apa kita timbang. Kita lebih suka nimbang macam-macam. Mau kita memperkuat la ilaha illallah. Baik, kita tinggalkan materi yang pertama. Kita resolusi kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Silahkan kita zikirnya seperti apa. Hadisnya banyak sekali. Yang kedua, resolusi yang ingin kita capai nanti dengan memperkuat istiqamah kita dalam beribadah kepada Allah. Karena kan sering Bapak Ibu merancang pengen amal ini, pengen berbuat ini, tapi enggak istiqamah. Hari itu kita beribadah banyak banget, tapi besok gitu kan Pak? Besok sholatnya, tahajudnya full,
ya 8 witir 3 bisanya kosong, istiqamahnya itu. Rasul mengatakan istiqamah itu bukan hadis ya. Istiqamah itu adalah lebih baik daripada 1000 kekaromahan. 1000 kalau wali itu sering punya karomah, Pak. Apa namanya? Kalau Nabi mukjizat ya, Pak. Nabi mukjizat, kalau wali karomah. Istiqamah khairun min 1000 karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karomah. Kita nggak punya itu karomah itu, Pak. Ya mungkin ada Bapak Ibu sekalian. Istiqamah itu mahal sekali. Istiqamah itu nggak bisa kita rancang, kemudian langsung istiqamah, nggak, Pak. Dilatih, Pak. Ngelatihnya 3 tahap, Pak. Istiqamah itu tidak acak saja, tapi mulainya dengan takwim. Takwim itu membetulkan konsep iman dan konsep Islam yang ada dalam diri kita. Ya, Pak. Iman dan Islam kita, ibadah dan pengabdian kita kepada Allah diperbaiki dulu. Iman kita luruskan dulu kepada Allah. Iya. Iman kita bersihkan kepada Allah. Kita kan diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa tasbih, Pak. Ada sabbaha, ada yusabbihu, ada sabbihis, ada subhan. Awal-awal ayat ada seperti itu, Pak. Ada sabbaha lillahi ma fis samawati. Bertasbih apapun yang di langit dan apapun yang di bumi kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, telah bertasbih. Ya. Allah katakan telah bertasbih semuanya, yang di langit maupun yang di bumi, yang berakal dan yang tidak berakal. Ada yang kalimatnya yusabbihu, sedang bertasbih, yang di langit maupun yang di bumi. Ada tadi telah, sekarang sedang. Kemudian ada perintahnya sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kepada Allah. Perintah itu, Pak, bentuknya perintah. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Ini dengan kalimat masdar. Ulama mengatakan manusia tidak boleh, dia harus bertasbih, wajib tasbih itu. Wajib tasbih itu. Setelah tasbih lagi, dan terus perintahkan qalbu kita untuk bertasbih. Nah, tasbih itu apa? Tasbih itu kalau dari kalimatnya sabbaha, itu kalau dari kalimatnya sabbaha itu berenang menjauh. Kita menjauhkan diri dari keimanan yang tidak benar kepada Allah secara zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Keputusan Allah, kita tasbihkan dia, kita sucikan dia. Kita kalau misalnya punya pikiran Tuhan itu zatnya seperti apa, jangan dipikir, fatahli, kita akan rusak. Allah seperti apa, pasti salah. Zatnya kayak apa, pasti salah. Yang jelas Allah itu wujud. Allah itu ada. Adanya sebelum semuanya ada. Adanya tanpa dengan sebab. Ya. Dan adanya adalah abadi. Adanya Allah seperti apa? Wong alam semesta ini ciptaan Allah. Mikir alam semesta saja kita nggak mampu. Berapa luas bumi ini, apa yang ada di bumi ini kita nggak mampu mikir kayak apa. Mikir langit bintang kayak apa itu luasnya, nggak mampu. Kok mau mikirkan yang menciptakan semuanya? Nggak mampu. Udah kita meyakini bahwa Allah wujud, wujudnya ahad, dia adalah juga yang akhir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang maha wujud, tidak ada yang mewujudkan karena dia wujud abadi, wujud sendiri. Dialah Allah, itu namanya qadar.
Berikutnya Allah baqa, wal awal wal akhir, Allah yang paling akhir. Wujudnya Allah adalah abadi, Dia adalah yang paling akhir, yang tidak ada akhir lagi. Kalau kita akhir, Pak, setelah kita masuk surga, abadi apa enggak, Pak? Surga itu abadi apa enggak, Pak? Abadi. Manusia abadi apa enggak di dalam surga? Abadi. Tapi abadinya manusia, abadinya surga. Surga dan manusia kita penghuninya itu alam, Pak. Artinya makhluk yang Allah ciptakan. Yuk abadinya pasti rusak. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah yang abadi. Jadi Allah saja yang tidak rusak, kita semuanya akan binasa. Subhanallah, mentasbihkan Allah dari sisi zatnya, Dialah yang wujud dan abadi. Ini mestinya harus kita ulang-ulang lagi kajian tentang sifat Allah. Masih hafal apa enggak? Allah wujud kidam baqa mukhalafatun, terus khiyamuhu si wahdaniyan qadara irada ilmu hayat, terus sama basar kalam qadiran murida aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu bukan siiran nyanyian, Pak. Tapi untuk membedah Allah itu seperti apa sifatnya, perilakunya, perbuatannya. Bisa kita meluruskan iman kita dengan mengkaji itu. Bukan nyanyian yang sudah dinyanyikan selesai. Itu adalah pendapat mayoritas di ulama dunia ini, Pak. Walaupun sekarang ada yang mengatakan nggak perlu itu, nggak perlu karena dia nggak tahu, Pak. Bahkan ada akidah yang dibawa itu dengan ketentuan sifat macam-macam. Itu ya Allah lemah banget, Pak. Mohon maaf. Mesti ada kajian tauhid, kajian Pak Ketua Yayasan. Kajian fikih kita sudah banyak, tapi kajian tauhid jarang kita kaji. Padahal inti keimanan kepada Allah itu adalah tauhid kita. Jangan salah kita. Kita mensifati Allah dengan sifat yang benar. Sifat Allah apa? Ar-Rahman. Allah punya kasih sayang. Oh, kita juga punya kasih sayang. Punya kasih sayang. Loh, kasih sayang Allah tentunya beda dengan kasih sayang manusia. Loh, kasih sayang Allah seperti apa? Kasih sayang yang tidak perlu dikasih sayangi. Kasih sayang yang tidak perlu dia mendapatkan balasan dengan orang yang mengkasih sayangi. Mencintai hambanya yang dia tidak perlu dicintai oleh hambanya. Kalau kita menyayangi, mencintai, kan ada maksud agar kita juga dicintai. Enggak, Allah menciptakan alam raya itu dengan penuh cinta, dan Allah nggak perlu dicintai dengan alam raya dan penduduk yang nggak perlu itu. Sehingga kalau kita beribadah karena kita Allah perlu kasih sayang dengan kita, kasihan kalau kita nggak salah, enggak, salah besar. Ya, kita sedekah agar Allah itu berbalik kepada kita. Ya memang benar, tapi Allah nggak perlu sedekah kita, Pak, dan seterusnya dan seterusnya. Ada sifat kita yang kita miliki, Allah juga miliki, tapi beda, jangan disamakan dengan makhluk, karena Allah adalah mukhalafatul hawadis. Ya sudah. Kemudian Allah Maha Esa, Allah Maha Suci, perbuatannya. Allah punya keinginan, manusia juga punya keinginan. Keinginan Allah seperti apa? Tentu beda dengan keinginan hamba. Jauh sekali, Pak, ilmu tauhid kita masih sangat cetek, Bang. Maka seandainya kita nggak bisa mengkaji secara dalam,
tasbihkan Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sucikan Allah. Loh, kalau tauhid kita belum benar, kita nggak mau mentasbihkan Allah, tidak mau mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita mati saat sakaratul maut, iman kita keselip dengan keimanan yang melenceng dari la ilaha illallah, gimana Pak? Apa husnul khatimah Pak? Kita nggak pernah mengkaji ayat Allah, di mana Allah. Allah mengatakan Allah itu wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Tapi diri kita tidak merasa dekat terus sama Allah, padahal Allah membersamai kita. Tapi orang-orang saleh yang dia punya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, dia dibersamai oleh Allah. Lalu amal salehnya bagus, lalu pekerjaannya dia bagus, cari nafkahnya bagus. Subhanallah. Allah dalam hadis qudsinya Pak, aku rela berada di tangannya ketika dia mengambil, rela di matanya ketika dia melihat, di tangan, di kakinya ketika dia berjalan. Ketika orang itu terus-menerus kontak dengan Allah dan dia terus beramal saleh, maka Allah akan membimbing kita ketika kita melihat, ketika kita berjalan, ketika kita berbicara dan seterusnya. Pak, ini baru awal daripada apa yang akan saya sampaikan. Tapi waktunya nggak cukup, hanya 2 saja. Yuk kita bikin kesepakatan dengan diri kita sendiri, tahun 2025 kita akan memelihara baqiyatus salihah, kebaikan yang abadi. Kebaikan yang abadi tidak hanya tadi subhanallah alhamdulillah, tapi salat adalah baqiyatus salihah, sedekah baqiyatus salihat, ngaji baqiyatus salihat, banyak. Aksamin dari satu sisi saja zikir insyaallah. Yang kedua, kita perbaiki istiqamah kita. Istiqamah baru satu tadi yang kita sebutkan. Istiqamah perbaikan diri. Tadi hanya sekilas perbaikan diri dari sisi batin iman kita. Ya, saya kira itu. Silakan Anda tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum isyarak, masih belum isyarak. Iya. Kalau dia bertanya, karena tadi masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan tadi bahwa pasangan kita itu adalah ujian buat kita, ya, baik bagi suami maupun bagi istri. Cuma Pak Ustaz, kadang-kadang kita itu bagaimana mengendalikan kesabaran itu juga nggak mudah ya Pak Ustaz ya, turun naik seperti itu. Mungkin ada barangkali bagiannya dari Pak Ustaz supaya resolusi kita ke depan ini bisa kita capai ya, supaya kita betul-betul istiqomah ya, terutama dari orang-orang yang pada pihak kita ini dulu. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang saya kira sangat tepat ya. Bagaimana trik untuk menghadapi
suami yang rewel dan istri yang cerewet. Iya Bu, tentu sebetulnya masing-masing sudah tahu caranya. Persoalannya adalah kesiapan hati kita dalam menghadapi. Bapak biasanya kalau begitu nanti aku bikin begini juga sebentar reda gitu. Bapak juga tahu, mama kalau marah-marah begitu sebentar, kalau saya begini juga mama reda gitu. Kalau istri kira-kira Pak redanya dengan apa yang paling cepat Pak? Masuk sih dengan uang. Kalau bapak cepat redanya kira-kira diapain Bu? Jangan seperti itu saja. Itu penting. Model yang bapak ibu sudah ketahui itu penting. Akan tapi di dalam Al-Quran kok ada kalimat wala tamnun tastaksir. Jangan kau berharap banyak dengan pasanganmu itu. Jangan kau berharap banyak dengan pasanganmu. Berharaplah kepada Allah. Pengen bahagia dari istri yang menjamu kamu, pengen bahagia dengan suami yang terus-menerus ngasih duit, jangan berharap banyak. Nah, berharapnya kepada Allah. Ya Allah, istriku berbuat seperti itu ya Allah. Aku mohon ya Allah, istri yang seperti itu bisa menyebabkan aku semakin sabar, makin saleh ya Allah. Aku hanya ingin mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Begitu ya dengan suami. Aku masak, aku nyuci, aku ngepel capek, suami malah ngerokok. Masuk ngerokok. Jangan ngepel, nyuci, masak untuk suami saja, tapi untuk Allah. Bu, ketika masih muda dulu masak sama suami itu masaknya kira-kira gimana Bu? Enak, lezat kan Bu ya? Lezat. Sekarang kalau ibu masak untuk supaya Allah ridha, masak supaya lebih indah lagi Allah menyayangi kita, kira-kira gimana masaknya Bu? Bukan hanya untuk semata-mata karena Allah, dia akan lebih perhatian Bu, karena kita mengharap dari Allah pahalanya. Begitu juga suami dalam bersikap kepada bapak, berharap pada Allah untuk mendapatkan ridha. Jadi apa tadi Bu? Konsep Al-Quran wala tamnun tastaksir. Jangan berharap banyak kepada pasangan hidup kita, bahkan kepada anak-anak kita. Berharaplah banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang diingat nanti reda Bu, reda, nggak marah lagi. Aku berharap kepada Allah, dan memang suami sebatas itu, istri sebatas itu, ya sudah. Nah, kalimat ya sudah itu bagus banget Bapak. Ya sudah. Bahasa Jawanya yo wis, marah-marah begitu, yo wis. Mama nggak menerima, ya sudah. Enak apa nggak begitu? Enak Pak. Nah, saya kira itu Bu. Kalau seandainya nggak diingat ayatnya, ingat aja, ya sudah. Baik. Yang lain silakan. Iya, nggak ada trik, banyak triknya sudah kita tahu, kita nggak jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah Pak Ustaz memberikan trik juga ya, bagaimana cara kita agar bisa beristiqomah, karena iman kita kadang-kadang itu biasa, kadang-kadang kesibukan dunia juga mengurangi tabungan akhirat kita, misalnya dalam baca Al-Qurannya, dalam surat sholat sunnahnya. Iya. Dan juga bantu Ustaz untuk betul-betul cara agar kita bisa istiqomah. Iya, baik. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kita bisa istiqamah? Tadi mohon maaf baru satu. Pertama adalah taqwim tadi.
Takwa itu meluruskan apa yang ada dalam diri kita. Pertama tadi iman kita luruskan, programnya banyak banget. Ya sampai kita luruskan benar-benar kita mencintai Allah. Yang kedua, amal kita, fikih kita luruskan. Salat kita yang benar kayak apa? Ilmu kita di dalam ibadah seperti apa? Itu harus kita luruskan, Bu. Harus kita luruskan. Kalau ibu tauhidnya sudah benar, iman kepada Allah sudah benar, kemudian kita juga sudah meluruskan acara-acara ibadah kita, bacanya, ngajinya, salatnya, zikirnya sudah kita betulkan sesuai dengan ajaran Nabi, ya, sesuai dengan ajaran para ulama. Itu kita tegakkan di situ. Kemudian yang ketiga, kita bisa masuk istiqamah. Jadi taqwim, iqamah, istiqamah. Taqwim, iqamah, istiqamah. Baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita itu semuanya ulama, semuanya orang pintar, enggak. Allah tidak menginginkan kita semuanya orang ahli agama, enggak. Allah tidak menginginkan semuanya orang itu di masjid terus ngaji terus, enggak. Jadi ketika kita mengatakan ingin istiqomah yang full, pasti kita akan kalah dengan logika keinginan kita. Maka Nabi mengatakan, fastaqim kama umir. Kamu istiqomah seperti yang diperintahkan saja. Suruh salat ya salat, ya jamaah. Suruh zikir ya zikir. Enggak usah sampai full zikirnya sekian, salatnya sekian lama, sedekahnya sekian banyak, baca Quran istiqamah dalam hal program-program yang kecil, tapi benar-benar kita pelihara, itu jauh lebih bagus dari istiqamah yang keinginannya muluk-muluk, tapi kemudian nanti kita down lagi. Jadi kalau Bunda mau bikin resolusi istiqamahnya, jangan yang tinggi-tinggi, Bu. Jangan yang kuat-kuat. Ya, yang sederhana tapi sesuai dengan perintah, sesuai dengan ajaran. Dan kalau kita belum sempat untuk pintar kayak kawan-kawan kita, ya sudah mengikuti imam saja. Mengikuti guru-guru kita yang sibuk mencari dalilnya untuk bisa istiqomah. Oh, ini loh dalil kita untuk zikir ba'da salat atau zikir dalam salat. Kemudian itu kita perdalami, sementara imam kita itu juga sudah mendalami. Kita nggak mengikuti imam. Kita nggak mengikuti ustaz-ustaz, bikin program-program sendiri, program yang sudah ada yang diajarkan oleh Rasulullah melalui para ulama, para kiai, itu jauh lebih aman. Ketika ditanya, mana ya Rasulullah orang yang nanti agak melenceng, tapi orang yang nanti akan selamat? Siapa ya Rasulullah nanti orang yang akan selamat itu? Dijawab, orang yang akan selamat itu mereka yang mengikut sawadul a'zam, mengikut loh Pak. Mengikut sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Yang akan aman itu kelompok mayoritas. Yang tidak ikut mayoritas, sempalan, nggak aman itu Pak. Artinya apa? Istiqomah berada di masjid, mengikuti program yang sudah jalanin, insya Allah surga. Ada yang amin? Amin. Insya Allah ustaz-ustaz yang di sini terseleksi. Iya, jangan ngarang-ngarang sendiri ibadahnya. Oh ya, saya dekat dari Ustaz ini. Nah, memang penting juga konfirmasi. Ustaz, saya begini Ustaz, kira-kira benar apa enggak? Oh ya Ibu, benar nih Bu, hadisnya ini, Qur'annya ini, gitu. Jadi saya ulangi lagi, kalau Ibu biar istiqamah, pertama luruskan dulu konsep iman dan ibadah kita. Yang kedua, jangan bikin program yang muluk-muluk, yang penting dawam, yang penting terus dijalani. Misalnya, aku mau baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali sehari saja, udah bagus tuh. Ya. Aku pengen baca istighfar sekian kali, bagus itu. Tapi Nabi yang suci itu
Nabi yang sudah dipastikan oleh Allah sebagai manusia terbaik itu, setiap duduk Nabi tidak pernah kurang berzikir kepada Allah 100 kali. Nabi aja berzikir bertasbih ketika duduk di mana berada tidak kurang 100 kali. Loh, kita kayak apa? Gitu ya. Jadi kalau kita mau berkaca, berkacalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau berkonfirmasi dengan Rasulullah oleh hadis, kita harus makan terlalu jauh. Konfirmasinya sama ustaz-ustaz sekitar yang hadir di sini. Insyaallah akan menarik. Saya kira itu, dan kita cukupkan, kita bersama berdoa. Saya ingin mengajak bersalawat dulu kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Wassalatu wassalamu alayka ya khayra khalqillah. Wassalatu wassalamu alayka ya man أرسله الله رحمة للعالمين. Ya Allah, saksikan kami ya Allah. Lihatlah kami dengan pandangan rahmat-Mu, pandangan ampunan-Mu dan ridha-Mu ya Allah. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang hadir di tempat ini di subuh ini ya Allah, di awal tahun ini, minggu pertama tahun ini ya Allah. Kami beresolusi ya Allah, kami berniat ya Allah, ingin menjadi orang yang semakin baik ya Allah, ingin menjadi hamba-Mu yang semakin istiqamah ya Allah, ingin menjadi hamba-Mu yang terus bisa beribadah kepada-Mu ya Allah, berada dalam jalan kebaikan ya Allah. Allah, kami juga menggandeng ayahanda kami, menggandeng ibu kami dan bapak kami ya Allah. Ampuni, sayangi bapak dan ibu kami ya Allah. Kami juga menuntun istri kami, tuntunlah istri kami juga ya Allah. Tuntunlah suami kami ya Allah. Samakan kami, samakan langkah-langkah hidup kami dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah dia pasangan kami yang sejati di dunia sampai akhirat nanti ya Allah. Kami juga menggandeng putra-putri kami ya Allah. Dia adalah amanah yang Kau titipkan kepada kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, putra-putri kami yang salih dan salihah, yang menyambung cita-cita kami, yang menyambung umur ibadah kami ya Allah. Selamatkanlah kami semua ya Allah. Ala hadina wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.